sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suka caci maki. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu? Selamat datang di Jentu Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Bahwa di Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Idrus bin Syihab bin Yahya bin Smith. Itu seperti leluhurnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak, dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Ama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan, tapi saya menggunakan metodologi menasehati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang, untuk menasehati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi, agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah binten Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu turun Nabi, makanya saya menasihati. Karena di dalam kitab keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter.
ilmunya, ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suca caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsul Zahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut seret. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada, setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak ke pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah, sahih. Fatimah punya anak Husain, sahih. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, sahih. Punya anak namanya Ja'far Shadiq, sahih. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, sahih. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, sahih. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, sahih. Isa punya anak Ahmad, sahih. Ahmad punya anak Ubaid, ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad keempat. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad keempat, Alawi bin Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad kelima, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Majdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad kelima yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu, tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah.
Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad. Laka sing nyatet dheweke turun nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fahri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fahri, kitab As-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri. Abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teaya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Suhaib Mirbat, Faqih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, Kiai Dawam sekarang ini nyatet anak saya 3 ceret tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3. Dadan, Didin, Dudun. 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1 Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen. Pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4. Padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun, setiap generasi anak putu buyut jangga wareng kerepek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Ki Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama
Dadan Didin Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa, sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya mekonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Smith, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.